الأولياء والصالحين يعيد علينا من بركتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم كرامتهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف عافية جامعة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa ala qulubi auladina wa banatina wa ahalina futuhal arifin futuhas salihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda, para bunda sekalian, jamaah salat fardul maghrib di Masjid Fathul Khair Simpang 4 Air Putih Suryanata, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut para pendengar yang mengikuti pengajian rutin pada malam hari ini via channel Bin Muhdar TV dimanapun berada, yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan hujan rahmat serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh terlebih dahulu kita panjatkan, kita haturkan atas segala karunia-Nya serta kesempatan yang kembali diberikan kepada kita, yaitu kesempatan kembali bersama-sama dapat melaksanakan rangkaian solat fardul maghrib dengan secara berjamaah. Kemudian selama berada duduknya kita di majlis ilmu dan di bawah naungan Masjid Fathul Khair yang kita cintai dan kita banggakan ini, jangan sampai lupa berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu, agar supaya duduknya kita ini mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang kita duduki ini bernilaikan majlis ta'lim yang membawa keberkahan untuk kita dan keluarga bersama-sama. Kemudian salawat serta salam teratur, tercurah, teriring juga keharibaan Nabi kita Muhammad, berikut keluarga beliau dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya, pecintanya, penerus perjuangannya serta umatnya sekalian. Tiada lain di antaranya kita yang berada pada malam hari ini di bawah naungan Masjid Fathul Khair. Dan harapan kita barang tentunya keluarga besar kita dan regenerasi kita, dan berlanjut sampai yaumil kiamah nanti. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita kitab Hidayatus Salikin, yang pembahasan kita masih sekitar adab-adab melaksanakan sholat Jumat. Dan di antaranya itu sampai dengan adab yang ke-14. Sudah panjang ya.
sudah banyak kita dapatkan. Ini adab yang ke-14 ini dinyatakan bahwa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut itu pada malam Jumat atau pada harinya, karena pahala membaca segala surah yang tersebut itu amat besar. Surah apa itu? Tabarakal Muluk, surah Yasin, surah Al-Kahfi. Nah ini terutama surah Yasin atau surah Al-Kahfi itu jangan sampai ditinggal. Ya, kalau tidak bisa pada malam harinya, bisa dilakukan pembacaannya itu pada siang harinya. Yang lebih bagus lagi ya siangnya dibaca, malamnya juga dibaca. Ya, daripada melihat televisi, lebih baik membaca Al-Quran. Ya, melihat TV jadi tertipu juga ini. Kalau melihat Al-Quran itu nyata, melihatnya saja sudah dapat pahala, belum lagi membacanya. Dan manfaatnya serta pahalanya, nilai kebaikannya amat besar, ujar Sidin mengarang kitab ini. Dan setengah daripada kelebihan membaca suratul Kahfi pada hari Jumat itu yaitu sabda Nabi SAW, man qara'a suratal Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Masyaallah, rawahul Hakim wal Baihaqi fi Sunan. Artinya barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antara dua Jumat itu. Jumat ini, esok lusa kita baca surah Kahfi itu sampai dengan Jumat mendatang, kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal membacanya cuma sekali saja, baik itu pada malamnya atau pada siang harinya. Sebelum kita masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, baca dulu di rumah. Jam 9 atau jam 10, nggak sampai 2 jam itu membaca surah Al-Kahfi. Memang agak panjang sedikit, ya, agak panjang, sekitar 3 lembaran mungkin, tapi nggak jadi masalah kalau kita bacanya dari jam 9 itu selesai dan sudah jam 10 itu lambat-lambatnya. Ya, malam harinya kalau tidak hadir ke majlis ilmu, bib ulun biasa hadir ke majlis pian malam Jumat bibai. Ya, kayak apa nih membagi waktunya, sudah malam harinya baca surah Yasin, karena surah Yasin kan sedikit aja. Ya, baca surah Yasin, maghrib isya baca surah Yasin. Nah, malam Jumat anu bibai di masjid ada maulidan juga maghrib isya itu, baca burdah atau baca dalailul khairat atau baca maulid habsyi, ya sudah ikuti kegiatan rutin membaca maulid atau solawat atau membaca dalailul khairat, ya isinya kandungannya solawat juga. Sampai sholat isya hadir ke majlis ta'lim, habis pulang dari majlis ta'lim baca. Ya, bisanya separoh bib, kata bapak, separoh. Kalau 3 lembar, 1 lembar setengah, nanti 1 lembar setengahnya dilanjut lagi esok hari di hari Jumat, sama juga. Ya, boleh dibagi 2, boleh ya, 1-1. Malam Yasin, siang Kahfi. Malam Kahfi, siang Yasin, apa? Atau malam dibaca surah Al-Kahfi dan Yasinnya, siangnya dibaca surah Al-Kahfi dan Yasinnya. Karena ulun kalau ada kegiatan bibai habis sembahyang isya itu daripada nonton TV dan sebagainya, lebih baik aku baca Al-Quran aja, baik baca surah Kahfi itu dan surah Yasin. Wah, itu luar biasa. Kalau tidak bisa dua-duanya, salah satunya. Tidak bisa juga salah satunya separoh. Masya Allah, luar biasa, separoh. Nggak bisa separoh sekuasanya. Mau 1 ayat, 2 ayat itu baca surah Kahfi itu. 10 ayat mulut bisanya sudah 10 ayat. Nanti dilanjut besoknya. Ya, besoknya dilanjut habis sembahyang subuh 10 ayat. Pas duha jam 9 10 ayat lagi. Ya, pas zuhur pas jam 11 nanti baca lagi. Ya, nanti menjelang Jumat baca lagi, habis Jumat baca lagi, sampai pokoknya di Jumat itu tungtung. Ya, masa tidak bisa? Ya, 24 jam
hanya satu surah saja nggak bisa. Nah, sesibuk-sibuknya bisalah itu untuk dibagi untuk membaca surah Al-Kahfi atau surah Yasin tadi itu. Kalau dibaca sungguh-sungguh, bujur-bujur, apalagi lancar bacaannya, nggak sampai 1 jam, 10 menit tong-tong baca surah Al-Kahfi dengan Yasin. Dan setengah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq." Ini pembahasan masalah nur ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi pasti itu didapatkan karena ini rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan hakiki. Ya, pembahasan hakiki. Macam kita solat pahalanya kan gak kelihatan, tapi kan hakikatnya ada. Memang substansi daripada pelaksanaan solat itu pasti didapati oleh setiap orang yang melakukannya. Kenapa orang itu kadang koler? Karena tidak kelihatan. Itulah penyebabnya koler terkadang gak kelihatan. Ya, bukan berarti yang tidak kelihatan itu, yang tidak nyata terlihat oleh kasat mata itu tidak ada. Ya, contohnya angin aja ini kan tidak kelihatan bentuknya kayak apa angin ini, warnanya putih kah, hijau kah, kuning kah, tidak tahu kita. Tapi ada nggak? Ada. Kok bisa ada? Merasa apa? Oh, ada seliwaran-seliwaran angin ke telinga, ke muka, dingin, sejuk ya, ada angin. Nah, tapi coba dari mana tuh angin itu? Apakah dari sana, dari situ, dari nggak tahu kita, karena nggak kelihatan angin itu. Tapi ada nggak? Ada, kita rasakan. Begitu, dampaknya ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala nggak kelihatan. Ada nggak? Ada. Wajib bahkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu. Orang dampaknya ada, kita rasakan. Apa itu? Dunia ini siapa yang bisa menciptakan? Ya, tidak ada yang bisa dan sanggup menciptakan dunia ini. Ya, ada makhluk-makhluk selain daripada manusia. Siapa yang menciptakan? Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Sesuatu yang tidak terlihat itu jangan diyakinkan itu tidak ada. Ya, memang tidak kelihatan, tapi dampaknya bisa dirasakan. Nah, gitu. Orang yang banyak melaksanakan sholat, memang pahalanya tidak kelihatan, ya, ataupun imbalannya, efeknya tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Orang yang selalu melaksanakan sembahyang itu, di antara efeknya itu, ya, dirasakan oleh diri kita itu tenang, nyaman, tentram, adem, ayem, nah, kada penyarikan. Kenapa? Dosanya diampuni oleh Allah. Ya, dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau sudah di dalam diri kita tidak ada dosa itu, yang timbul adalah kasih dan sayang. Kalau sudah didominasi oleh maksiat, yang timbul itu adalah hawa nafsu. Makanya stumat-stumat sarik. Itu mendekati stroke yang biasa sarik itu. Karena urat-uratnya pada kencang. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih itu, ya insya Allah tuh damai aja hidupnya, bekurihing aja sih, nyaman, ya tidak ada masalah. Ya, ikam tuh dijolimi, tidak apa-apa. Aku lebih katu didolimi daripada aku yang mendolimi. Nah, kalau yang didolimi itu pasti disukai dan dicintai oleh Tuhan. Yang mendolimi siapapun orangnya pasti dimurkai oleh Tuhan dan dikatujui oleh syaitan. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau apa aja kok berkuring aja. Kenapa? Hatinya bersih. Masya Allah, luar biasa. Jadi dampaknya ada orang yang ahli ibadah, baca Al-Quran, ya pahalanya kelihatan tapi bisa dirasakan. Kenapa? Habis baca Al-Quran itu tenang, ya, hati itu tenang, jiwa itu mantap, ya, dada itu lapang, tentram gitu, Masya Allah. Nah, itu diantara, ya, dampaknya bisa dirasakan. Kalau dibaca di rumah itu sejuk, padahal sebelumnya kayak serem masuk rumah itu, mungkin banyak kuntilanaknya. Begitu dibacakan Al-Quran, bacakan maulid, bacakan dalailul khairat, dibacakan burdah, ya Allah, rumah ini jadi tenang, nyaman, ya, jadi betah dalam rumah itu. Nah, itu. Jadi ada dampaknya, memang tidak kelihatan tapi dampak bisa dirasakan. Ya, luar biasa. Nah, ini cahayanya disebut juga dicari-cari, mana cahayanya, udah dapat cahaya, dicari-cari cahaya, ya tidak bisa kelihatan tapi bisa dirasakan.
Kita ni pada hakikatnya tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diri kita terliputi dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya barang siapa membaca surah Al-Kahfi, niscaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antaranya dan antara Baitullah Al-Haram. Sambungkan, kita baca di sini di Masjid Fathul Khair, atau di rumah di sekitar lingkungan Masjid Fathul Khair, atau di sekitar Kelurahan Suryanata, ya, maka cahaya dari Suryanata itu tembus ke Baitullahil Haram. Masya Allah, cahayanya itu tersambung ke sana, ke Baitullahil Haram, ke rumah Allah yang ada di haram sana, di tempat yang mulia sana. Kan luar biasa itu. Ya, jadi terlihat oleh kalangan para malaikat, ya, karena mereka adalah makhluk Allah yang suci, yang murni, yang bersih, yang hanya kerjaannya beribadah kepada Allah, la ya'sunallaha, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahu mereka dengan kita malaikat. Ya, tahu. Masya Allah. Sama hanya ketika kita mati itu, kita tahu padahal ketika kita mati itu siapa yang nyolatkan kita, imamnya siapa, tahu kita. Ya. Kemudian siapa yang memandikan kita, tahu kita, yang mengapani kita, tahu kita, yang membawa di keranda kita ada dalamnya itu kita tahu. Oh ya, tahu kita siapa orangnya itu. Makanya hati-hati itu, jangan macam-macam. Ya, tahu. Tidak ada yang mengetahui nih kawalan kita ini, padahal kekawalan kita ini akrab benar. Umpat membawa juga di keranda, tapi dia tidak tahu kalau kita tahu dengan dia. Ya, kita kuciakan, woi, mau dibawa kemana aku nih? Ya, tidak dengar dia. Ya, kalaunya orang mukmin yang soleh, yang taat, yang ahli ibadah, ya, maka diperlihatkan kuburannya itu raudhah min riyadil jannah. Woi, kawalanku, lakasi, bawa aku ke sana. Wah, minta dilakasi. Ayo lakas ikam berjalan, biar sampai ke sana lebih cepat lagi. Aduh, nyaman aku istirahat di sana, karena sudah terpandang, terlihat, ya, taman daripada tamannya surga Allah. Tapi yang mati dalam keadaan maksiat, naudzubillah min dzalik. Hei, aku mau dibawa kemana? Hei, kekawalanku, dia kuciakan, jangan dibawa ke situ aku. Takut, kenapa? Dia melihat lubang neraka di sana, ada kobaran api menyala. Jangan dibawa ke sana, aku yang dibawa ke sana. Tapi orang yang membawa tetap aja membawa. Tapi ada selain kita yang berkuciakan itu, yang orang sekitar kita tidak tahu, ada yang tahu, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelebihan oleh Allah. Siapa itu? Hayam, tahu tuh hayam. Malaikat tahu tuh, dengar malaikat. Ujar malaikat, kesiannya ikam. Kesiannya ikam. Tetap pangekam tuh semalam sudah diingatkan sama guru-guru para mahabaib. Ya, hadir ke majlis, banyak solawat, banyak istighfar, baca Al-Quran, baca surah Yasin, surah Kahfi, surah Tabarakal Muluk, surah Waqi'ah Ikam itu masih tetap aja kada mau. Diingatkan sudah kada hakun juga. Ya, tetap aja Ikam nih berbuat maksiat, berbuat kesalahan, berbuat dosa. Itu malaikat tahu, hayam tahu tuh. Hayam padahal, ya, yang kita selalu menyembelihnya dan dimakan dagingnya, tahu dia dan ehwal kita. Ya, kekawalan kita nih ada yang tahunya, sekalipun nyaharat ada yang tahunya. Masya Allah. Jadi itu hakikatnya, kita sampai dari kita yang membaca surah Kahfi itu cahayanya ke Baitullahil Haram. Masya Allah, luar biasa. Jadi dikenal sama kalangan para malaikat. Oh, cahayanya si fulan tuh, cahayanya si fulan, cahayanya si fulan. Iya. Ya, kayak kita main HP, kan kita tidak tahu tuh main HP, padahal hakikatnya ketika kita nyalakan HP ini, set kita berbicara itu kan ada sinar sampai ke satelit itu. Kita kada tahu tuh. Taunya ya begini-begini aja. Padahal kan, waduh, makanya orang yang rancak-rancak melihat main HP apalagi kekanakan, bahaya ini. Iya, bisa merusak mata, merusak akal, pikiran dan sebagainya. Iya, tidak tahu ini kalau yang ahlinya bisa melihat itu ada cahayanya, signalnya tadi itu sampai ke satelit. Seperti itu. Namun kita kan secara kasat mata tidak kelihatan, begini-begini aja. Sama juga kalau kita beribadah kepada Allah begitu.
Kita baca Al-Quran, wah ternyata dari saat kita baca Al-Quran itu ada langsung cahaya timbul daripada diri kita itu sampai ke Masjidil Haram sana. Allahu Akbar. Ya. Diliputi diri kita dengan cahaya daripada Jumat ini sampai dengan Jumat berikutnya. Kita kada tahu. Oh ya, tapi malaikat tahu. Masya Allah, kemuliaan kita dengan membaca surah Al-Kahfi tadi. Dan setengah daripada hadis Nabi SAW, hadis berikutnya masih berkaitan dengan keutamaan suratul Kahfi. Man qara'a suratul Kahfi lailatal jumu'ati aw yawmal jumu'ati utiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila al-jumu'ati al-ukhra wa fuddila 3 ayyamin wa shalla alayhi 70,000 malakin hatta yusbiha wa ufiya min ad-da'i wad-dabilati wadh-dhatil jambi wal barasi wal judhami wa fitnatid dajjal. Rawahu Dailami. Wah, luar biasa. Ini luar biasa lagi, Pian. Wah, sayang makanya nih kalau sampai kita nih nggak membaca surah Al-Kahfi itu pada malam Jumat. Aduh, mengingat pahalanya luar biasa, ya, manfaatnya luar biasa, imbalan balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa membaca suratul Kahfi pada malam Jumat, malam Jumat dibaca surah Al-Kahfi, atau pada harinya, ya, kalau atau berarti diantaranya, nggak bisa malamnya ya harinya, ya. Kalaunya barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat, berarti dua-duanya itu dibaca, ya. Malam Jumatnya dibaca, siang harinya dibaca, karena atop di situ dan malam dan. Tapi kalau siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, berarti salah satunya. Boleh kita baca malamnya atau kita baca siangnya, gitu. Kalau mau dibaca dua-duanya lebih bagus lagi, ya. Karena itu Al-Quran, tambah banyak kita membacanya, tambah banyak pahala didapatinya. Barang siapa membaca suratul Kahfi pada malam Jumat atau pada harinya, ya, nggak bisa malam, harinya, niscaya diberi akan dia nur, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tempat ia membaca, masjid kah, kamar kah, di rumah kah, di kantor kah, ya, di majelis ta'lim kah, akan dia hingga ke negara Makkahul Mukarramah sampai ke Baitullah Al-Haram. Cahaya disambungkan ke sana. Luar biasa. Dah cukup sampai di situ, ujar Nabi SAW, dan diampuni baginya dosa daripada satu Jumat kepada satu Jumat yang lainnya. Masya Allah. Jumat ini kita baca, dosa kita diampuni oleh Allah sampai dengan berjumpa kembali di Jumat yang berikutnya, 1 minggu. Masya Allah. Dan dilebihi daripada itu 3 hari, ada bonusnya pulang. 7 hari ditambah 3 hari jadi 10 hari. Wah, nyamannya le. Jadi 10 hari. Jadi bukan di Giant saja ada bonus, beli 1 beli 2, ya, kalau nukar 2 gratis 1. Jadi ada tuh di mall-mall kan begitu, ya. Ada yang nukar 5 gratis 1, nukar 3 gratis 1, nukar 2 gratis 1, nukar 1 bayar 1. Kadang gratisnya itu. Aduh, ya. Ini Allah pun demikian yang memberikan bonus, ya. Ujar Allah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi baik itu pada malam atau siang hari Jumat, maka Allah akan meliputi akan dirinya cahaya sampai ke Masjidil Haram Makkah. 1. Yang kedua, maka Allah akan mengampuni dosanya dia dari Jumat yang dia membaca surah Kahfi itu sampai Jumat berikutnya. Berarti
Jumat berapa tuh? Orang bahari itu kan ngitungnya kayak itu 1, 2, 3 kada. Jumat jadi. Berarti ya seminggu tuh. Nah, orang bahari itu, orang tua-tua bahari itu nyaman benar. Apabila aja bulan ini itu Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu. Berarti 2 kali Jumat, 2 kali Sabtu tuh. Masya Allah. 7 hari itu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Jumat sampai dengan Jumat nang kedudi. Ujar Rasulullah SAW, ditambahi pulang 3 hari jadi 10 hari, bonus 3 harinya. Oh Allah, ya, dapat bonus 3 hari. Sayang benar tuh, jangan disia-siakan ya. Kalau di mall itu bonusnya ada harinya itu, mungkin pas bulan-bulan tuha kah, atau bulan muda kah, atau pas hari libur ada bonusnya. Habis itu biasa lagi, normal lagi aja. Pas hari raya semalam ada bonus ya, ada door fresh, habis itu kada ada lagi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang masa ini, sepanjang masa. Jadi siapa yang baca surah Al-Kahfi pada Jumat kenani nang dihadap ini sampai berikutnya ya, seterusnya itu baca dari Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya, diampuni dosanya, ditambahi 3 hari, terus seterusnya ya. Selalu bonus itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Kitanya aja yang membatasi ya. Baca Jumat ini sampai kada usah Jumat ini membaca aja, masih ada ampunan dosa yang Jumat yang lalu ini. Kita olah dulu dosanya. Kena Jumat kemudian nyari kita baca lagi supaya diampuni lagi dosanya. Kita olah dulu dosa, jangan mengolah dosa. Aduh, kita ini kadang mengolah dosa bisa timbul seorang dosa itu. Apalagi diolahnya bisa banyak itu dosanya. La ilaha illallah. Dan mengucap sholawat, yakni memintakan ampun baginya oleh 70.000 malaikat hingga waktu subuh. Masya Allah. Kalau kita membaca pada malam Jumat surat Al-Kahfi, ada 70.000 malaikat siap dia berdoa kepada Allah, memintakan ampunan sagan orang tersebut. Masya Allah. Ini malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah, bukan manusia lagi. Kalau manusia bisa kada sampai ya, terhantak di langit sana. Tapi kalaunya malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah, ini tidak ada tahalat antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa. Itu malaikat, subhanallah. Mulai daripada malam Jumat itu sampai subuh, itu malaikat kada habis-habisnya memintakan ampunan, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulan. Ya Allah, si fulan ampunkan dosanya. Ya Allah, si fulan ampunkan dosanya. 70.000 malaikatnya, bukan saikung malaikat lagi, 70.000 malaikat. Kalau diperdengarkan doanya mereka itu kepada telinga kita, bisa buka kita, saking gemuruhnya ini. Dengar siapa ini? Suara apa ini? Gemuruh bener, rame bener. Nama aku disambatnya Wah, nama aku disambatnya. Kalau kita mendengar nama aku disambatnya, si fulan tuh, ya Allah ampunkan dosanya, sampai subuh tuh. Masya Allah, berkhidmat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gampangan biar ya, mustahil kalau diampuni dosanya. Kitanya guring aja, malaikatnya kada guring. Kita sehabis baca surah Kahfi langsung guring, malaikatnya kada kau guring. Beristighfar terus sampai subuh, minta ampunan kepada Allah sagan kita itu nak. Allahu Akbar. Kayak apa kada mulia coba. Dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit. Luar biasa rahmatnya Allah ini, memuliakan orang yang telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan orang yang telah memuliakan mukjizatnya Allah,
memuliakan orang yang telah memuliakan Al-Quran sebagai kalamullah. Apabila itu Al-Quran dibaca, yang meskipun kada semuanya dibaca, cuman diambil surah Kahfinya saja pada malam Jumat itu tidak cukup, ya. Kita diberikan cahaya oleh Allah, kemudian diampuni dosanya, kemudian dibacakan istighfar oleh malaikat, juga segala penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Disembuhkan akan dia daripada segala penyakit, yakni penyakit apa itu? Penyakit bangga. Wah, ini penyakit bangga ni kadang-kadang dibawa ke dokter nih. Ujub, bangga diri itu kan. Ya, ini kadang-kadang dibawa ke dokter ini. Ya. Jadi harus dibawa kemana? Dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibacakan Al-Quran nanti Allah akan merubah sifat kita. Kemudian yang ada di dalam perut atau penyakit yang sangat panas di dalam perut, penyakit sakit perut, ya, penyakit apa namanya, panas, ya, penyakit panas, penyakit bengkak, penyakit bangga, ya, itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau penyakit yang ada di dalam hati, ya, dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung. Oh, yang ada dalam lambung, ya. Kalau corona di paru-paru, kalau ini ada dalam lambung. Penyakit apakah tuh yang ada dalam lambung? Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada penyakit supak, ya, penyakit supak ini kayak belang-belang, ya, sopak, belang-belang tuh, nah, kalau kayak kudis kurap, penyakit belang, lepra katanya tuh. Nah, itu penyakit dahsyat itu. Jadi mengolah kulit kada bagus tuh, nah, dilihat orang. Karena kayak apa ya, belang-belang tuh, Pang. Ada kayak pulau-pulau begitu. Iya, lepra atau kudis kurap sejenis itu. Ya. Buduk ini penyakit gatalan. Nah, gatal. Sampai ya penyakit-penyakit yang seperti itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab apa namanya, membaca surah Al-Kahfi. Allahu akbar, luar biasa, ya. Penyakit lepra, ya, penyakit apa namanya, gatalan, penyakit belang, penyakit perut panas, penyakit hati bengkak, penyakit hati, perut bengkak, waduh banyak benar dah, ya. Disembuhkan segala penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan dilepaskan daripada fitnah Dajjal. Ini yang terpenting. Meskipun mudah-mudahan kita tidak mengharap bertemu dengan Dajjal, ya, tidak bertemu dengan Dajjal, tapi sudah diberikan antisipasi oleh Allah perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala di saat berjumpa dengan Dajjal sekalipun, supaya kita aman daripada fitnah Dajjal. Karena kalau sudah Dajjal keluar itu tidak ada yang aman daripada fitnahnya dia, melainkan orang-orang tertentu saja. Iya. Dari saking dahsyatnya Dajjal Al-Masih ini. Jadi ini tak kuliling sedunia ini didatanginya, dari barat sampai timur, utara sampai selatan, tidak ada yang tidak didatangi oleh si Dajjal tadi itu, kecuali Mekah dan Madinah yang diamankan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun sempat digoncang oleh si Dajjal, sehingga orang-orang yang munafikin, yang musyrikin yang ada di sana itu keluaran. Ya, dia takutan keluaran, padahal sudah di luar dihantamnya sama si Dajjal tadi. Ya, Indonesia bib, Allahu alam Indonesia. Ya, kalau melihat nih anak buahnya sudah banyak berdatangan ini, berarti sudah ada laporan ke bosnya itu. Aduh, bos, ya, Indonesia nyaman bos saya. Aduh, sudah kami jelajahi bos. Aduh, tinggal pian aja kena finishnya aja. Aduh, hai.
Banyak sekali. Kalau kita tidak mengantisipasi ini, atau ditanamkan dengan kekanakan kita, dengan cucu-cucu kita, ya. Kalau tidak bisa membaca secara keseluruhan, paling tidak bisa membaca, ya, 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah jika dibaca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi itu, ya, akan diamankan dari fitnah Dajjal. Kalau 10 ayat saja sudah ada jaminannya, bagaimana dengan sampai selesai dibaca itu surah Al-Kahfi itu, aman daripada Dajjal. Artinya, ya, aman dari fitnah Dajjal itu manakala berjumpa dengan Dajjal itu seakan kita ini punya ilmu halimun. Tahu ilmu halimun? Ilmu kabut. Jadi nggak kelihatan. Ya, Dajjal nggak melihat kita. Ya, dibutakan matanya untuk bisa melihat kita. Kita tidak terpandang oleh dia. Jadi dilewati akhirnya dengan mendatangi yang lainnya. Oh, ini karena ada kemuliaan pada diri kita, yaitu daripada Al-Quran yang kita perhatikan, yang kita jaga, yang kita baca, sehingga Allah tampakkan rahasianya pada diri kita. Ketika ada fitnah-fitnah yang bisa membahayakan, itu kita diamankan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana di masa dukhan, nanti akan datang dukhan. Ini wajib kita percaya hal-hal yang seperti ini, karena pasti akan muncul, pasti akan terjadi, karena berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selama 40 hari itu, dukhan itu, kita betul-betul tersiksa di situ yang tidak mempunyai iman yang kuat. Ya, bahkan tidak sedikit orang pada matian, musyrikin matian, kafirin matian, ya, Yahudi matian juga. Ya, mukmin yang imannya labil, ya, terancam juga. Tapi mukmin yang kuat, meskipun dilanda, ya, dukhan, seakan tidak berjumpa dengan siang, terus malam terus. Ya, malam terus, karena dunia ini diisi dengan dukhan. Dukhan ini asap, yang asap ini panas sekali, ya, apabila menimpa manusia itu akan terbakar dan mati. Ya, itu cuma 40 hari saja, tapi banyak orang matian. Kecuali orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dijaga, dia tenang aja. Ya, tidak merasa berdampak yang begitu berat meskipun ada dukhan itu. Dan ini pasti terjadi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala macam-macam sekarang ini juga sudah banyak dimunculkan oleh Allah untuk supaya kita ini kembali kepada Allah. Jangan larut dalam kemaksiatan, jangan larut dalam kelalaian kita terhadap, ya, ibadah-ibadah kepada Allah. Banyak nih mukjizat Allah, kelebihan-kelebihan, tanda-tanda kebesaran Allah itu dimunculkan supaya kita ini betul-betul kembali mengacu kepada Allah, kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau kita direkayasa oleh hukum manusia. Ya. Belum lama ini diperlihatkan ada kebakaran di laut, kan aneh. Ya. Laut bisa kebakaran. Kalau laut aja bisa kebakaran, bagaimana daratan? Ya. Yang secara ironisnya kan ada kayu-kayuan di situ, ada daun-daunan, ada pohon-pohonan, itu kan makanan api semuanya. Api itu dikalahkan dengan api, dengan air. Ini airnya aja bisa kebakar. Jadi kayak apa nih? Iya, banyunya bisa terbakar juga, kan aneh. Nah, ini luar, ini kekuasaan Allah ditampakkan betul-betul supaya kita ini betul-betul kembali mengacu atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anibu ila Allah, tubu ila Allah jalla jalaluh fi'ulah. Allahu akbar. Jadi ini kemuliaan Allah yang diberikan kepada seseorang, yang dimana seseorang itu pandai memuliakan Al-Quranul Karim, membaca surah Al-Kahfi. Ya, dilazimkan setiap hari atau malam Jumat, atau malam atau sampai hari Jumat. Dan barang siapa tiada hafad atau tiada hifid, hafal akan segala surah yang tersebut itu, maka hendaklah membaca surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang Pak Ustadz Habib, saya ini pengen betul membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, seperti mana pian sampaikan. Masya Allah, termotivasi kami hendak bujur membaca Al-Quran itu, apalagi mendengar manfaatnya begitu banyak, ya Habib. Ya, manfaatnya begitu besar. Ternyata bukan hanya mendapatkan pahala, mendapatkan cahaya,
mendapatkan pengampunan, bahkan penyakit-penyakit kelas penyakit lepra, juzam, penyakit kudis, kurap, ya, penyakit kusta, penyakit perut panas, penyakit bangga, penyakit bengkak, dan penyakit-penyakit yang lain itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi ulun ini kada kawa bibai membaca Quran ini, kada kawa. Karena mungkin ulun ini terbiasa baca Quran. Kalau baca Quran lancar bibai. Tapi kalau baca Al-Quran ini, aduh, hai, ngalih banar, barat muntung ini, lisan ini pokoknya. Mungkin karena inilah kekurangan kami. Dari semalam kada suah belajar, akhirnya jadi ngalih ini baca Al-Quran. Cuman kami ini katuju baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Nah ini pula ya, kada kawa baca Al-Quran, masih ada solusi ini. Solusinya masih ada. Apa itu? Bagi yang kada kawa membaca surah Kahfi, surah Yasin, bujur-bujur kada kawa, bukan hanya surah 2 itu saja, yang lainnya Al-Quran kada kawa, cuman sudah terbiasa ini baca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Masih ada waktu? Baca surah Al-Ikhlas. Nah, ujar Sidin, membaca surah Al-Ikhlas, karena kelebihan membaca surah Al-Ikhlas itu amat besar, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man qara'a Qul huwallahu ahad khamsina marratan rufi'a lahu khamsuna alfa darajatin wa hutta anhu khamsuna alfa sayyi'atin wa kutiba lahu khamsuna alfa hasanatin wa man zada zadahullah. Masya Allah. Yang artinya, ujar Nabi nih, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, atau kita kenal dengan surah Al-Ikhlas, surah Tauhid, ya, surah Qul huwallahu ahad 50 kali. Nah, kan surah Al-Kahfi ini panjang, jadi jangan bandingannya cuma 1 kali aja baca surah Al-Ikhlas, enggak. Ya, 50 kali baca surah Al-Ikhlasnya, jangan sekali 2 kali, 50 kali diulang-ulang terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Panjangnya baik 50 kali, banyak banar. Ya, sesuai dengan manfaatnya, pahalanya juga banyak. Jangan cuma pahalanya aja yang banyak, tapi bacaannya pengen sedikit, kata kawan. Ya. Sesuai ketika dibaca 50 kali itu surah Al-Ikhlas, maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya diangkatkan baginya 50.000 derajat. Oh, 50.000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca 50 kali surah Al-Ikhlas, ya, pada malam Jumat atau pada siang hari Jumat, pengganti daripada surah Al-Kahfi, maka ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang lain selain daripada keistimewaan dari surah Al-Kahfi. Apa itu? Ketika dibaca 50 kali, maka 50.000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, 1 derajatnya saja, wah, baina sama wal ard, antar langit dengan bumi itu. Ya, 1 derajatnya ini 50.000 derajat. Coba kayak apa tingginya derajat kita di mata Allah. Dan dihilangkan daripadanya 50.000 kejahatan, kesalahan diri kita dihilangkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah 50.000 kesalahan. Dan disuratkan, dicatat maksudnya, baginya 50.000 kebaikan. Jadi ya, bukan derajat saja 50 derajat diangkat, akan tetapi juga 50.000 kesalahan kita. Tidak mungkin kita kan tidak ada kesalahan. Ini kesalahan 50.000 kali itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah lampau itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, juga dicatat 50.000 kebaikan. Dari 50 surat Al-Ikhlas tadi itu 50.000 kebaikan.
dicatat oleh Allah bahwasanya si fulan telah melakukan 50.000 kebaikan. Allahu Akbar. Ya, dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melebihi daripada yang demikian itu, niscaya dilebihi oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya itu. Beb, kalau begitu aku mau baca 100 saja lebih baik. Oh ya, berarti ditambah lagi pahalanya dikali 2. Ya, kalau 50.000 aja 50 saja 50.000, berarti kalaunya 100 ya berarti 100.000 pahalanya. Waduh. Man zada zadahullah. Siapa yang mau bertambah ya ditambahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Ini diantara kemuliaan, kelebihan, keistimewaan surah Al-Ikhlas. Baru hadis yang pertama, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan kemuliaan dan keutamaan surah Al-Ikhlas. Untuk kelebihan serta keunggulan membaca surah Al-Ikhlas yang lainnya berdasarkan hadis, kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Karena waktu Isya sudah tiba, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan siapapun yang ikut serta mendengar pengajian ini, semoga mengambil manfaat dan diamalkan. Iya, diamalkan surah Al-Kahfinya, surah Yasinnya, surah Tabarakal Muluknya, kemudian Qul Huwallahu Ahad atau Al-Ikhlasnya minimal 50 kali dibaca. Mudah-mudahan ya itu menjadi wiridan kita. Ya, kalau tidak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali, tepatnya di hari Jumat atau malam Jumat. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Al-hadihni wa ala kulli ya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.